Anda kembali menyaksikan spesial program Tech and Telco Outlook dalam rangkaian Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia. Pemerintah menargetkan ekonomi digital Indonesia naik 5 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Peningkatan volume dinilai perlu dilakukan agar berdampak kepada daya tahan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pada 2025 mendatang pemerintah menargetkan capaian senilai 77 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada tahun 2030 atau 7 tahun mendatang, volume ekonomi digital dalam negeri diekspektasikan akan mencapai 380 miliar dolar Amerika Serikat. Pasalnya, ekonomi digital Indonesia memang terpantau berkembang dengan baik sejak diluncurkan pada tahun 2018. Pencapaian volume ekonomi digital Indonesia kini mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat. Erlangga menyebutkan transformasi digital menjadi salah satu faktor ketahanan ekonomi nasional dan bahkan Indonesia memiliki peran besar di ASEAN dengan jumlah 40% transaksi digital berasal dari Indonesia. Kendati demikian, hal ini perlu diiringi dengan penguasaan sains dan teknologi. Ya, topik digitalisasi memang menjadi perhatian bukan hanya publik namun juga pemerintah kini terus menggenjot perekonomian digital dan bahkan kini menjadi salah satu kunci daya tahan ekonomi nasional. Selengkapnya kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan ekonom senior Indef Ibu Afiliani. Apa kabar Bu Afi? Baik, Mbak. Ketemu lagi ya Bu Iya, Afi ya. betul. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan tadi potensi perekonomian digital. Tadi sempat berbicara juga bersama dengan Pak Sam, kemudian juga dengan pelaku industri Bu Afi. Dan ini juga menarik ya optimismenya dari baik dari pemerintah maupun juga dari industri terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Betul. Ibu Afi sendiri sebagai ekonom melihat Iya. potensi ekonomi digital di Indonesia seperti apa? Oke, jadi digital itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahkan pandemi ini membuat percepatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Nah, memang karena ada percepatan dalam pandemi, maka kecenderungan dari regulasi dan infrastruktur itu memang lebih lambat dibandingkan dengan konsumennya yang begitu cepat sudah menggunakan transformasi ke arah digital. Bahkan orang yang tadinya gaptek terpaksa belajar hanya untuk mengejar supaya dia bisa bekerja dari rumah, dia belanja dari rumah. Nah, ini juga mempercepat digitalisasi itu sendiri. Nah, memang di sini ada beberapa tahapan yang perlu dipercepat oleh pemerintah ya, terutama adalah infrastruktur itu sendiri. Dalam 3 tahun itu, pemerintah sudah meningkatkan dari dana PEN itu untuk infrastruktur, tetapi kita tahu Indonesia ini kan kepulauannya luar biasa, sehingga sehingga tidak bisa semuanya langsung, sehingga ada tahapan-tahapan di mana yang penduduknya banyak itu yang lebih dulu dilakukan. Makanya Jawa itu yang dipercepat lebih dulu, kemudian adalah berikutnya ya sampai nanti pada ujung gitu. Nah, itu satu infrastruktur. Yang kedua kan ada 4 nih ya. Satu adalah skill. Nah, skillnya sendiri memang dari regulatornya sendiri sejauh mana skill itu sudah ada. Jangan-jangan juga memang mereka masih gaptek gitu ya. Nah, ini ada yang namanya lag antara kecepatan masyarakat dengan regulasi dan regulatornya sendiri gitu. Nah, ini yang menurut saya harus ada percepatan. Itu dari skill. Nah, masyarakat sendiri juga kalau kita lihat literasinya kan baru 62% ya. Negara seperti Korea sudah 97%, rata-rata di ASEAN itu sudah 70 gitu. Jadi memang kita tingkat literasi kita masih sangat rendah. Nah, ini yang mungkin perlu ada percepatan dari sisi pendidikan mungkin ya, dari anak prasekolah, kemudian yang sudah dewasa pun sebenarnya juga harus ada percepatan. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan supaya jangan sampai nanti dengan adanya era digitalisasi ini justru kerugian cukup banyak orang investasi bodong ya kan. Ini kan gara-gara digital gitu ya. Terus kemudian transaksi juga ketinggalan. Nah, akhirnya orang ini tidak bisa ikut serta dalam digitalisasi. Akibatnya yang tadi dikatakan Pak Erlangga, kita bisa meningkat berapa banyak tapi banyak yang ketinggalan. Nah, kita ingin digitalisasi ini juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi merata ya. Betul, tadi pemerataan. untuk tadi peningkatan ekonomi digitalnya. Tapi tadi menarik Ibu Hafi tadi Anda men-state begitu ya bahwa sebetulnya literasi digital kita mungkin masih rendah sehingga perlu peningkatan lebih lanjut lagi, perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan literasi digital. Nah, tadi sebetulnya sama seperti ini sempat disampaikan juga oleh Pak Sam begitu ya bahwa di satu sisi dari pemerintah sendiri mungkin tidak terlalu worry dengan adanya PHK yang cukup besar di sektor teknologi dikarenakan
dikatakan memang SDM-nya sendiri juga masih kurang ya Bu Betul, Afi ya. betul. Dari Bu Afi apakah setuju Betul. dengan pernyataan ini? Setuju ya, karena pertama dengan era digitalisasi ini ternyata tenaga kerjanya itu masih sangat terbatas. Sehingga Mbak tahu harga tenaga kerjanya itu sangat mahal. Kenapa? Orang ini jadi makin lama makin mahal, dibutuhkan oleh lain dia naikin lagi harga dia gitu. Nah ini seperti perbankan tahun 80, di mana ketika itu SDM-nya sedikit, harganya jadi mahal. Nah ini sedang terjadi di Indonesia. Nah menurut saya harus ada percepatan. Ya entah itu ada orang dari luar dulu untuk transfer knowledge gitu ya, sehingga pemerintah punya target percepatan dalam penggunaan skill ya. Nah oleh karena itu satu di level teknologinya sendiri. Nah untuk yang pengguna yang sekarang juga terkena PHK itu adalah suatu keniscayaan juga. Kenapa? Karena dengan era digital ini semuanya sudah tergantikan oleh mesin dan teknologi, sehingga akibatnya ketika sumber daya manusia tidak disiapkan ke arah sana, maka dia akan juga terpinggirkan. Akibatnya memang Indonesia bisa tumbuh bagus, tapi kesenjangannya makin tinggi. Nah, negara yang kesenjangan makin tinggi itu nggak baik, karena tidak hanya sekedar pertumbuhan yang diperhitungkan, tetapi juga tingkat pemerataan dari masyarakatnya. Ini bisa terjadi di kita kalau kita tidak menghilangkan gap itu dengan lebih cepat gitu. Nah oleh karena itu harus ada program-program yang menurut saya tidak hanya pada infrastrukturnya saja, tapi program percepatan literasi digital. Nah sekarang yang sudah dilakukan itu di sektor keuangan, karena keuangan ini kan paling bahaya ya, itu menyangkut duitnya orang gitu ya. Nah kita lakukan di perbankan ya, kita kebetulan saya di Perbanas juga, itu bank-bank itu wajib untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Nah susahnya kalau udah digital itu kebanyakan kan tidak ketemu orang nih. Nah masyarakat kita ini juga kadang-kadang malas baca. Betul. Sehingga karena dia tidak baca, dia tidak tahu tahapan-tahapan yang menyebabkan akhirnya mudah untuk ditipu gitu ya. Kurang ter-encourage ya kalau tidak ada interaksi sekali. langsung. Karena begitu misalnya klik ini gitu, orang langsung klik aja tanpa membaca dulu dan akibatnya uangnya tersedot misalnya gitu. Nah, jadi makin teknologi makin tinggi, celah-celah terhadap fraud atau terhadap kejahatan juga makin tinggi. Nah makanya literasi itu menjadi penting tidak hanya dari sisi pemerintah atau dari sisi perbankan atau sektornya, tapi dari masyarakatnya sendiri. Oke, baik. Dan tadi juga menarik ya, artinya biologic juga tadi seperti yang disampaikan, mungkin kalau dari sektor dari sektor teknologi juga memang masih kekurangan orang, tetapi mungkin dari di sisi lain yang juga banyak melakukan layoff saat ini juga kan ada di sektor manufaktur, tetapi kurang match ya Bu Afia, karena tadi literasi belum ada ya. Benar, jadi memang kalau kita bagi sektor ya, jadi ada sektor basis keuangan. Nah keuangannya udah kelihatan sekali kebutuhan tenaga kerjanya sudah makin bisa dikurangi karena teknologi yang paling utama tuh biasanya di sektor keuangan yang lebih cepat ya. Nah di sektor-sektor manufaktur itu kecenderungannya mereka sudah akan menggunakan robot ya, tadi kita lihat juga ya robot. Nah robot ini juga akan mengurangi juga tenaga kerja. Nah ini memang belum signifikan di Indonesia, tapi sudah ada beberapa pabrik yang sudah lakukan. Nah artinya on the way ke sana. Nah betul, artinya kan yang paling banyak tenaga kerja di Indonesia kan di tingkat manufaktur kan. Nah itu yang menurut saya harus dipersiapkan, jangan sampai kalau udah sini terjadi PHK itu berbahaya. Kalau sektor keuangan kan tidak banyak tenaga kerjanya ya, sehingga kalaupun ada PHK dia cenderung masih bisa mengalih kepada sektor yang lain gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya ke depan ini sudah tidak lama lagi, yang perlu dipikirkan di sektor real ini akan banyak PHK kalau tidak disiapkan dari sekarang gitu. Oke, baik. Ini juga menjadi suatu PR dan juga concern tentunya ya, seperti apa nanti dari sektor manufaktur ini penyerapannya akan kemana Iya, ya, benar Bu sekali, Afia. dialihkan kemana. Baik, nah kemudian di satu sisi kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi digital Indonesia begitu kan, mungkin ini juga masih menjadi pertanyaan begitu kan, sebetulnya ekonomi yang macam apa begitu yang menjadi kekuatan kita. Apakah mungkin kalau misalnya kita tarik begitu kan dari GDP kita begitu, apakah memang dari sisi konsumennya yang artinya begitu besar, artinya positioning kita di Indonesia ini berbeda dengan positioning negara-negara lain ketika berbicara digital begitu. Karena kalau kita berbicara mungkin Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ini kan fokusnya kepada hardware-nya ya Bu Afia. Kalau di kita mungkin lebih kepada consumption-nya dari masyarakat. Apakah memang seperti itu Bu Afi? Jadi memang kalau kita lihat, kita Indonesia harus diakui kita tidak punya keahlian dalam hardware untuk teknologi, tapi kita sebagai pengguna dan kita banyak bekerja sama dengan berbagai negara ya, khususnya adalah untuk infrastruktur gitu. Nah, tetapi di sini yang dibutuhkan adalah skillnya, skill menggunakan teknologi, skill untuk menjaga safety. Karena kalau kita bicara tentang literasi itu ada 4 ya. Satu adalah kita bicara skillnya, kedua adalah etik. Nah, jadi kita juga menggunakan teknologi itu ada etiknya, nggak sembarangan. Nah, kita nih dari sisi etik tuh
indeksnya turun, berarti makin buruk. Nah ini yang harus diperbaiki. Berarti ini harus ada regulasi supaya orang tuh etiknya menjadi ada ikut etik gitu. Kalau tidak ada regulasi orang tuh seenaknya semua gitu ya. Betul. Nah yang ketiga adalah bicara tentang safety, tentang keamanan. Nah keamanan ini yang menurut saya kita masih punya kelemahan. Walaupun sudah terjadi pembaikan ya, tapi kelemahan. Kenapa? Satu soal PDP yaitu data. Ya, data kita ini kan masih tersebar di mana-mana dan kemudian data kita itu nggak satu, di mana-mana ada gitu. Sehingga misalnya bank untuk kasih kredit aja itu belum bisa menggunakan satu data karena itu dianggap datanya belum valid. Nah, ini harus diberesin oleh pemerintah. Jadi supaya safety ya. Yang kedua adalah juga kita kan sekarang sudah menggunakan cloud dan lain-lain. Nah, itu harus ada berlapis bagaimana caranya supaya itu aman karena ini menyangkut data dan dana masyarakat ya. Nah, yang keempat adalah kaitannya dengan culture. Nah, culture juga harus dibiasakan ya, tidak hanya di ini tapi secara negara, secara corporate dan secara individu. Gitu. Nah, ini juga menjadi ukuran gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki dari 4 itu. Gitu. Oke, baik. Nah, tadi yang menarik juga kalau kita berbicara kalau misalnya dari sisi literasi mungkin tadi seperti Bu Afi sampaikan begitu kan memang perlu dari mungkin pendidikan dari dini juga begitu. Tapi kalau kita berbicara etik ini menarik Bu Afi. Karena ini juga memang menjadi fokus atau concern utama begitu ketika orang juga scrolling di media sosial tidak sedikit begitu yang kita lihat konten-konten negatif juga ada begitu kan. Nah, cara yang mungkin paling possible bisa diterapkan untuk mengurangi hal ini seperti apa Bu Afi? Jadi memang di sini yang penting adalah pemerintah ya, karena kalau masyarakat itu kan sejauh bebas ya sebebas-bebasnya gitu. Jadi mungkin ada mana konten-konten yang memang harus diperingati, bahkan itu nanti secara hukum juga harus ada aturannya. Nah kita belum, dari sini kita masih loose banget gitu. Di mana orang bisa melakukan apa saja dan itu bisa malah menjadi apa ya, saut menyaut ya, bahkan pemerintahnya juga gitu. Nah ini di sini menurut saya masih sangat lemah karena etik ini sebenarnya adalah perilaku individu. Tapi kalau etik itu tidak bisa diatur pada diri sendiri, maka di situ pemerintah harus masuk, Mbak, gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai kan, kalau ada misalnya konten porno itu sudah mulai ditarik. Nah, ini saya rasa juga harus diperluas, di mana hal-hal yang membuat masyarakat kita jadi negatif ya, karena bisa positif bisa negatif. Di mana kalau ada konten yang sifatnya membuat orang tuh jadi negatif thinking itu kan berbahaya bagi suatu negara kan. Nah, itu juga harus ada. Maka perlu ada unit di dalam mungkin Menko Info ya yang khusus melihat seperti itu gitu dalam media sosial. Nah, yang kedua adalah juga menurut saya sekarang ini kan kita bikin akun gampang banget ya. Nah, gitu loh. Saya aja mungkin bisa kalau mau saya bisa bikin 5 akun gitu. Harusnya tidak boleh. Harus menggunakan akun tuh seperti buka rekening bank. Nah, saya rasa ini juga harus diatur lagi. Kalau kita nggak atur, kita akan ikut seperti sekarang tuh berbahaya sih menurut saya. Betul. Dan ini juga karena memang ada kaitannya juga kepada tadi seperti apa perputaran uangnya di ekonomi digital ya. Jadi ini juga menjadi concern ya Bu Afi ya. Dan penipuan makin tinggi loh dengan era digital ini gitu. Betul. Nah, terakhir Ibu Afi begitu ya untuk outlook-nya di sektor teknologi dan juga telekomunikasi tahun 2023. Kita ketahui juga bahwa tantangannya juga semakin besar, isu resesi, kemudian juga terkait dengan era suku bunga yang tidak serendah di tahun-tahun sebelumnya. Ini kan juga menjadi concern utama untuk sektor teknologi. Seperti apa? Tahun ini sebenarnya kalau kita melihat pertumbuhan dari konsumsi itu masih akan baik ya. Kalaupun ada bukan resesi tapi hanya perlambatan. Kita masih yakin bisa tumbuh 4,8% ekonominya. Nah, memang yang harus diperbaiki adalah sekarang kan market makin mudah ya. Kalau dulu kan hanya di Kalimantan saja, tapi sekarang Kalimantan melakukan transaksi bisa kemana aja. Nah, masalahnya yang terjadi di ekonomi digital itu lebih banyak kita tuh beli barang dari luar dibandingkan negara lain beli barang dari kita. Nah, sekarang ini yang mesti dikejar adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi agar kita mampu untuk justru menjual barang keluar gitu sehingga kita mendapatkan devisa. Yang sekarang tuh yang banyak adalah kita keluar devisa gitu. Jadi jujur aja di dalam e-commerce itu lebih banyak menjual barang import dibandingkan barang kita dibeli oleh orang luar gitu. Nah ini at least ya barang kita digunakan oleh kita sendiri ya, menggunakan produk lokal ya Bu Afi ya. Itu at least itu aja deh, minimal itu ya. Kalau sekarang masih kebanyakan terbalik. Import orang beli gitu. Tapi bagaimana kita digunakan untuk kita sendiri. Jadi antar kita lah penjual dan pembelinya. Nah itu tidak banyak Mbak.
Itu. Oke, itu juga menjadi concern juga ya Bu Afi Betul. ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afi, tidak Sama-sama. terasa ya. Tadi sudah diberikan gambarannya kurang lebih seperti apa dari sektor teknologi dan juga telekomunikasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Ya. Indonesia khususnya di tahun 2023 ini tahun yang penuh tantangan. Tapi sekali lagi untuk sektor teknologi optimis ya Bu ya. Menurut saya Bahwa optimis karena akan tumbuh double digit ya, Mhm, di mhm. mana yang tadinya hanya sektor keuangan ini akan juga Ya. kepada sektor-sektor lain, juga ke manufaktur. Baik, karena tadi sekali lagi fungsi dari digitalisasi ini sebagai tool ya Bu Afi. Baik. Benar. Terima kasih Bu Afiliani Sama-sama. selaku ekonom senior Indef telah berdiskusi bersama kami hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Bu Thank Afi. you.